baru setengah jadi, kayak model chips, sweet potato, karena mereka nggak punya, ya mereka punya ubi jalar, makanya ubi jalar itu kalau masuk ke Korea, biaya masuknya masih 15%. Kemudian kalau makanan olahan yang frozen, karena mereka juga banyak, mereka punya kayak, intinya ketika masuk ke Korea Selatan, ada pre-clearance yang harus dipenuhi. Pre-clearance itu adalah melalui pengujian dan inspeksi ke pabrik. Karena kembali tadi ada undang-undang Food Sanitation Act yang harus dipenuhi. Di situ yang memberikan ketentuan bahwa ketika mau ekspor ke Korea untuk harus dapat approval registration number by MFDS. MFDS itu BPOM-nya Korea, Ministry of Food and Drug Safety. Di situ mereka akan bikin peninjauan dulu ke Indonesia untuk ngelihat apakah higienitasnya terjaga. Ada unik nih, kita kan punya makanan instan nasi kuning instan, sebenarnya itu punya pasar. Balik lagi saya kembali ngomongin pasar 36.575 orang itu adalah pasar bagi produk-produk Indonesia khusus lah itu. Tapi kembali barrier-nya sangat besar di sini. Instan produk nasi instan, nasi kuning, nasi apa, kita belum bisa masuk ke Korea hanya gara-gara beras yang dipakai masih mentah. Sementara beras mentah itu dilarang masuk ke Korea. Itu adalah salah satu alasan. Padahal kalau kita bilang, loh ini kan makanan olahan, tapi mereka meneliti isinya apa, ingredients-nya apa. Nah, itu yang harus dipelajari. Tapi sertifikasi pre-clearance-nya itu yang mesti dapat approval registration number-nya. Tapi ketika Anda punya sertifikasi Eropa, Amerika, itu lebih easy untuk masuk setelahnya. Saya rasa itu sih, Pak. Oke, saya agak coba giring ke arah yang lain dulu karena diskusi kita ekspor dan dengan Korea. Saya tanya nanti lebih ke banyak Bu Dewi ya. Karena pertanyaan di chat room itu terlalu detail. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu, buah apa ini segala macam. Saya rasa kita bakal terlalu detail. Nanti deh kita masih bakal bisa kenalan besok, bisa ketanya. Kita bicara globalnya dulu ke Korea. Begini, karena di Karim kita bicara hari ini, kita bicara karakter how to deal with Koreans anyway gitu ya. Saya trip ekspor, I think 20 or 30 countries, saya forget gitu ya. Tapi yang saya kuasain banyak kan Afrika. Salah satu yang bagi saya amazing tentang Korea, Bu Dewi, adalah pertama saya trip ke Korea dan the only trip in my career, karena cuma satu kali, tapi meetingnya sangat efektif, efisien, 8 meeting per hari, which is saya jarang dapatin itu di wilayah negara yang lain. 8 meeting itu ya berarti 12 jam kerja, jam 8 sampai jam 8 malam, 12 jam kerja, 8 meeting kan potong makan malam, makan siang, berarti hampir setiap jam, itu tidak berpanjang-panjang, ya meeting udah selesai. Dan kemudian saya masih ingat waktu itu karena masih junior belajar, di situ saya belajar dari guru saya mengatakan nih, kamu lihat nih cara orang Korea berbisnis. Dan yang dinilai waktu itu yang saya pilih adalah yang produk. Yang pembawanya enak, bukan produk. Saya suka dengan itu gitu. Akhirnya saya memilih dia sebagai supplier kita. Nah, satu, that's about Korean. Straightforward, tidak berpanjang-panjang. Kedua, ketika saya menjadi technical service manager, itu complaint handling. Kalau saya menjadi manager itu, bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ada komplain technical kita duluan yang maju. Jadi kita jadi bumper lah. Kita ada bumper, kalau ada masalah kita yang maju gitu kan. Nah, saya menghandle banyak masalah karena 3 tahun sebagai itu, saya handle di semua account, terus terang Fortune 500 company. The amazing thing begitu handle Korean, saya ada beberapa, saya rasa dalam 2 tahun ada 3 atau I think 5 or 8 complaint from Korean, but I never visit Korean once. Satu kali pun saya nggak pernah, Bu Dewi. Tapi komplainnya selesai. Gimana selesainya? Kita waktu itu belum ada Zoom, belum ada WhatsApp, kita melakukan telekonferensi yang which is bapak-bapak ibu bayangkan itu sangat audio only dengan bahasa Korea, Inggris yang entah kemana-mana, dan bahasa Inggris saya pun padang banget juga gitu kan. Tapi kita selesaikan masalahnya, kita bicara sama dia, Sir, Mr. Park ya, Korea kalau nggak Park ya Kim gitu kan, kata Lim. Mr. Park, Mr. Kim, Mr. Lim, this is the problem. We admit we have problem, but this problem is
we know the root cause, we know how to solve it, we are very sorry, you bisa singkirkan barang-barang yang ini, potential problem, you jalankan yang ini, dan saya ganti yang kita segregasi itu bakal bagus, dan problem itu solve hari itu juga. Nah ini yang saya mau bicara kepada Bapak Ibu-Ibu, karakter market Korea bagi saya salah satu yang mature, teknologi minded, logik, sangat logik, bicara tidak banyak karakter itunya itu, tapi inilah if you can get this thing dengan mereka, poin saya di seminar ini adalah you can get the whole world with him. Itu loh maksud saya dengan mereka. Betul enggak? Jadi peluang Anda, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana menggandeng Korea bukan hanya sebagai market tapi sebagai partner. Nah, how gitu loh. Saya minta tanggapan Bu Dewi karena gue cuma 1 kali gitu ya. Ini kan lu tinggal di visitnya. Kedua, sorry, sebelum terakhir. Nah, kemarin yang kita bicarakan di kelas pembicara, bukan di sesi pembicara. Bapak Ibu-ibu, itu di beberapa industri kita, golongan UMKM, saya sebutlah satu contoh, briquette call yang dari Arang itu. Saya nemuin tuh banyak banget investornya itu pensiunan. Investornya itu pensiunan dari Korea, Rusia, saya lupa satu negara lagi. Itu most of them pensiunan itu bawah 1 miliar, 2 miliar jadi perusahaan di sini. Because they know the market already. Kemudian dia tahu source-nya di sini dan dia bawa produk itu keluar. Ini yang kami sebut dengan Korea tadi. Apakah kita bisa masuk ke industri otomotif, kan dua subtema hari inilah industri otomotif. Kita kalau tidak bisa menjadi bagian dari ATPM ya aftermarket yang tidak tergabung ke ATPM, how to deal with them. Kemudian atau dengan K-pop wave gitu Bu Dewi. How mikirnya. Kalau yang kami tawarkan di Karim memang kami punya Indonesian House di Mauritius, ya kita duduk langsung bawa sampel dan ya you test it gitu. Apakah Korea juga begitu atau bisa bicara online dulu aja gitu loh. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nandar. Sampai sekarang tidak berubah karakter orang Korea, masih straight to the business, pali-pali, cepat-cepat, dan dia nggak suka yang namanya terlalu banyak. Kalau bicara business matching online, mereka akan ngomong, kamu punya produk nggak? Dia nggak perlu perkenalan perusahaan panjang lebar dan segala saya pernah no. Anda hanya akan bisa sampaikan apa yang Anda punya, sesuai nggak dengan ini. Jadi straightforward betul, dan betul ketika sudah bisa klik sama dia, dalam arti gini, saya tidak menganjurkan Anda untuk kemudian meninggalkan agama, saya sadar. Tapi basically orang Korea itu walaupun Sabtu Minggu nggak bisa diganggu, tapi Senin sampai Jumat Anda bisa ajak dia untuk makan, ajak dia untuk ini, nyanyi di norebang atau apa sambil berikan dia minum. Anda untuk bisa engage sama dia, bisa mingle sama dia, ketika once Anda dapatkan hatinya, Anda dapatkan semuanya. Jadi sama seperti saya ini sekarang, terus terang saya punya, kami ada importir Korea yang menganggap saya adalah adiknya beliau. Jadi setiap apapun yang saya minta bantuan ke beliau itu dengan luar biasa, sangat luar biasa bantu, karena hanya gara-gara kami membantu beliau dan kemudian beliau sangat puas. Jadi once kita dapat hatinya, Anda dapat semuanya. Dan bagaimana caranya? Ya memang akhirnya kalau Anda punya bicara langsung aja, nggak usah bunga-bunganya nggak usah banyak-banyak, tapi bunga-bunganya dalam bentuk pertemanan di luar pembicaraan bisnis. Nah, itu yang penting. Terus kalau bicara mereka nggak suka sebenarnya. Kalau saya sudah disuruh bikin webinar yang isinya importir Korea, saya nggak akan dapat orang. Beda sama orang Indonesia yang suka banget webinaran. Saya nggak akan dapat orang. Jadi tapi ketika Anda punya permasalahan atau dia punya permasalahan dan Anda langsung lakukan, saya rasa
seperti yang pengalamannya Pak Isnandar, Anda ketika dia punya komplain, kasih solusinya, kasih opsinya beberapa yang benar-benar bisa Anda lakukan dan kemudian jadinya sangat efisien dan efektif, fine. Itu langsung mereka ini. Dan kembali lagi, kuncinya konsistensi. Terus kalau bicara dengan Korea, industri investasi, karena juga ada pertanyaan apakah ada pabrik fashion yang mau cari vendor pabrik di Indonesia. So far kalau fashion Korea sendiri mereka masih suka made in Korea ataupun design by Korea, tapi nyarinya tetap harga murah. Karena gini, kalau bicara cari vendor pabrik yang bisa baru masuk itu, saya ingatnya Parkland, terus ada satu yang bagian yarn, pabrik benangnya dan segala macam. Tapi kalau bicara jadi fashionnya belum, karena mereka masih berpikir masih mengutamakan made in Korea. Beda halnya kalau mereka fashion itu sudah menjadi kayak brand internasional. Karena gini, di satu sisi mereka proteksionisme, tapi di sisi lain mereka sangat tergila-gila dengan brand internasional. Itulah kenapa Nike, Adidas itu ada di Korea. Itulah kenapa ada Zara, ada Louis Vuitton, ada dan segala macam, karena bagi mereka gengsi is number one. Saya rasa itu sih, Pak. Tapi kita bisa memanfaatkan, karena memang orang Korea di sini kehidupannya sangat keras, walaupun dengan angka 31.000, tapi di sini untuk beli rumah mahal banget. Rumah yang ukurannya cuman boleh dibilang apartemen itu kebanyakan orang nyewa. Yang punya rumah adalah orang-orang yang angkanya udah, kalau di Indonesia udah di atas bukan miliuner lagi gitu. Jadi harga pemerintah Korea tuh lagi pusing nyari yang namanya menurunkan harga rumah di Korea. Makanya banyak pensiunan. Terus terang, kalau Anda bekerja di Korea dengan visa E9 atau E7 ya, ABK atau ini, yang pokoknya visa sebagai pekerja migran lah, punya asuransi yang cukup banyak. Hal yang sama juga berlaku untuk pekerja Korea. Pulang-pulang asuransinya itu bisa 1 miliar sendiri. Nah itu yang dibawa pensiunan Korea itu, dibawa mereka kalau di sini mereka nggak bisa jadi bos, mereka nggak bisa punya pembantu rumah tangga, gitu. Mereka nggak bisa punya perusahaan karena saking ketatnya persaingan itu. Jadi kalau mereka bawa ke Indonesia, bawa duit 1 juta, anggaplah 5 juta, enggak deh. Mereka biasanya kalau pulang-pulang pensiun bisa sampai 50 juta won, itu sekitar 500 juta rupiah. Itu udah bisa bangun ini. Kalau di sini nggak ada 50 juta won, jadi apa? Nothing gitu loh. Jadi nggak bisa juga hire, karena tenaga kerja manusia sangat mahal di sini. Makanya kalau mereka pengen jadi bos, ada beberapa mixed marriage yang suaminya orang Korea, dia bilang kalau kita pensiun kita ke Indonesia aja deh, gue mau bikin perusahaan ini kayak gitu. Nah itu yang saya tidak menyarankan menikah dengan orang Korea, tapi silakan bertemu dengan namanya, berkenalan lah. Maklar Korea juga banyak, itu bisa suruh aja dia invest langsung sekalian. Saya rasa itu sih Pak. Oke, saya rasa itu ya. Jadi Bapak Ibu kebayang ya beberapa peluang yang kita buka. Ini webinar ini tidak bisa menjawab banyak pertanyaan gitu, apalagi sangat detail. Tujuan kami di acara gini membuka mata. Mohon maaf kalau Anda mengatakan, ayo kita ekspor Korea. Bagi kami di orang ekspor, one of the most difficult things. Terus terang. Produknya banyak ISO ini, ISO itu, miso, soto, bakso semua. Kemudian UMKM yang sangat diprotek. Tetapi kami melihat ada peluang bahwa mereka menguasai beberapa sektor, kita menguasai beberapa sektor. Jadi bisa equal, as business as equal sebenarnya. Itu yang poin yang complementary ya, bisa ya. Complementary. Jadi kami tahu, kami membaca data, maksudnya data bukan yang tertulis di permukaan. Kalau banyak kasarnya pensiunan Korea mencari investasi ke sini. Kemudian mereka juga ya dengan karakter mereka kadang-kadang juga bete-betean, kok ini orang nggak kerja segala macam. Nah pertanyaannya,
Bisakah kita geser investasi itu? Jadi sebenarnya lebih ke investasi, tapi kalau disebut ke BKPM nggak masuk ya, Bu Dewi ya, 500 juta, 100 juta, 1 miliar nggak masuk Bu BKPM. Nah, bisakah Masuk sebenarnya, tapi masuk perlakuannya ya? nggak akan. Iya, Tapi perlakuannya terus nggak terang ya, begitu. Mane. Jadi nggak, ya masuk admin aja gitu maksud saya. Nah, Yes. sementara kami melihat di industri yang udah nyata banget itu investornya pensiunan gitu, bukan cuma Korea seperti coal. So why kita tidak coba ngarahkan ini digeser dikit ke industri kreatif, sepatu, Anda punya fashion, kayak gitu loh. Kalau makanan, ini mulai agak-agak kesimpulan. Kalau makanan saya tahu rasanya, mohon maaf Bapak Ibu, itu paling berat ke Korea. Unless, Boleh nggak saya ada silakan. satu peluang yang benernya bisa bagaimana Anda mencoba UMKM untuk mengenalkan produk Indonesia ke orang Korea berawal dari liburan musim panas mereka ke daerah-daerah Indonesia. Notabene ke Bali, ke Jogja, terus mereka lagi tertarik kepengen ke Labuan Bajo, Bintan. Nah, itu adalah sentra-sentra turismenya Korea Selatan. Kenapa saya bilang manfaatkan wisatawan itu sebagai ini? Karena kalau terus terang, salah satu yang kemarin tahun lalu tren, ada kerajinan tas rotan yang bulat. Yang itu yang sebenarnya dari Lombok, tapi karena banyak dijual di Bali, itu yang dipakai mereka. Dan mereka ketika kita ada pameran Handi Arti, itu habis langsung dibeli. Hanya gara-gara ada satu artis Korea yang ya kalau mereka lagi liburan ke Bali itu ini. Contoh juga sandal jepit sempat jadi booming di Korea, bahkan dicari di sini sekarang hanya gara-gara ada satu artis Korea liburan pakai sandal jepit dan enak. Dan tapi ya itu tergantung musimnya karena tas rotan itu sama sandal jepit itu hanya bisa dipakai saat summer karena mereka lagi liburan summer. Kalau mau ngelihat makanan, kalau bicara makanan, seleranya nih orang Korea itu sangat suka pedas. Tapi orang Korea suka mengeluhkan porsi makanan di Indonesia. Padahal sebenarnya kalau kita bisa kasih dia porsi yang gede. Bu Dewi, sorry, suka pedas itu maksudnya dari kemarin banyak pertanyaan. Apakah kita bisa mengekspor sambal botolan? Ini sambal botolan bisa, tapi persyaratannya sangat panjang karena jadi ada marketnya ada, tapi jangan banyak pakai MSG, jangan banyak, tidak boleh pakai gula. Bahan pengawetnya itu harus ada. Makanya saya bilang tadi positively system itu juga mesti dibaca. Karena ada saya lagi terus terang saya ada satu produsen sambal di Indonesia, dia coba masukin ke Korea. Kemarin itu sempat terkendala ingredients daripada pengawet mereka yang notabene nggak boleh, sehingga harus disesuaikan, diturunkan atau kalau boleh dihilangkan data itu, barulah dia. Dan yang tadi pengujian dan inspeksi di dalam negeri harus dipastikan higienitasnya. Saya rasa itu sih kunci untuk bisa masuk sambal. Oke, Bapak Ibu-Ibu, sorry kita udah lebih dari jadwal kita. Saya target sampai, ya mohon izin waktunya sampai maksimal 21.30 aja. Kami ada, saya kasih 2 pertanyaan dulu, masing-masing pendek, Bu Novi sama Bu Nana ya. Bu Novi dulu silakan. Halo. Ya. Ini videonya nggak nyala, Pak. Dari Ibu, Bu. Ini. Iya. Dari Ibu kali. Nggak apa-apa, saya audio aja. Saya menanyakan, itu kan kalau misalkan ada pabrik nih di Indonesia, yang dia sudah biasa produksi, jadi sudah ISO apa segala macam gitu. Terus kan karena kondisi di Indonesia kan lagi, bukan maksudnya market dunia kan memang lagi nggak bagus gitu ya. Terus mencoba untuk masuk ke pasar Korea, udah ready ceritanya, produknya udah ready, itu sportwear ya. Sportwear itu anak-anak, tapi terus bisa nggak dibantu perantarain untuk ada informasi gitu mengenai apa vendor yang lagi cari vendor pabrik gitu, yang seperti itu gitu, bisa nggak sih Pak?
Bu Dewi Maksudnya langsung, Bu Dewi. dengan Bu Dewi mungkin gitu. Bu, saya mau tanya, Ibu maksudnya mengundang bikin investor Korea untuk bikin pabrik footwear untuk anak-anak di Indonesia? Bukan pabrik. Jadi pabrik Indonesia tapi mau supply sportwear Cari ke buyer sana. atau cari vendor nih? Cari buyer. Oke, kalau buyer footwear kita coba carikan ya Bu. Tapi basically kami juga harus karena kembali undang-undang privacy. Tapi Ibu sampaikan saja ke email kompro dan product knowledge yang tadi saya sampaikan ke itpc-core@kemendak.go.id. Oke. Saya taruh di chat ya alamat email. Saya sampaikan ke semua Silakan orang. Silakan. di chat saya. Tadi ada pertanyaan, kan Korea lagi resesi seperti ini. Saya rasa resesi ada di seluruh dunia. Sebenarnya saya rasa justru kondisi sekarang bagus untuk kita mempersiapkan diri. Makanya untuk mempersiapkan diri setelah masa pandemi ini berakhir seperti apa. Makanya saya tadi bilang tolong pelajarin, tolong baca, tolong ini, dan putuskan mau ke Korea atau mau dengan Korea. Karena menurut saya, oke, sekarang kita resesi, mungkin kita tidak bisa sekarang, tapi ke depannya. Tapi itu perlu dipersiapkan untuk bisa kita sprinter. Orang jadi sprinter itu kan latihan dulu. Penyesuaian dulu kan gitu. Harus pelajarin dulu, jangan seperti tadi dibilang, jangan menawarkan apa yang dimiliki dan memaksakan budaya untuk produk yang ada untuk dijual di pasar Korea. Karena terus terang saya kemarin ada satu perusahaan yang menawarkan produk daun ketapang sebagai fertilizer di Korea. Terus terang orang Korea belum mampu gitu, belum bahkan tahu daun ketapang aja itu apa nggak tahu gitu. Untuk bisa masuk pasar itu kan berarti effortnya tinggi, effortnya panjang gitu loh. Itu yang penting saya rasa. Bukan berarti resesi ini kita bisa langsung masuk ke Korea. Saya rasa sih tidak. Saat ini justru Korea akan balik lagi sama kayak tahun 98, dia akan memperbaiki dulu perekonomiannya mereka. Tapi di saat yang sama justru kita juga harus siap memperbaiki dulu di dalam negeri hal yang sama untuk kemudian bisa jadi sprinter juga gitu. Saya rasa itu sih, Pak. Oke, saya rasa itu dulu. Kembali saya ada satu Bu Nana ada monitor raising hand soalnya. Ya, Pak Is. Silakan Bu Nana. Mungkin saya dengarnya agak telat mengikuti ini join-nya. Tapi saya ingin tanya aja secara garis besar, kira-kira produk apa sih yang ada chance untuk masuk Korea dengan lebih mudah? Mungkin kalau misalnya makanan susah atau apa yang batik susah karena emang bukan taste-nya. Kira-kira apa produk apa yang akan mudah masuk ke pasar Korea? Itu aja. Ya Pak, terima kasih. Oke, saya Ibu datang terlambat. Saya ingin menjawab bahwa basically produk bahan baku di produk utama importasi dari Indonesia adalah produk bahan baku dan industri. Jadi coal, rubber, kemudian steel sih, nikel, tembaga kayak gitu. Itu yang menjadi produk yang notabene sulit. Kalaupun mau masuk produk UMKM, maka nggak ada yang namanya masuk ke pasar Korea itu dengan mudah. Saya rasa nggak cuma ekspor kemanapun, saya rasa tidak ada sesuatu yang mudah. Hanya yang ada adalah Bapak dan Ibu mohon silahkan tentukan produk yang dimiliki apa, kemudian disesuaikan dengan pasar yang mau dituju apa, dan fokus di situ dengan kunci konsistensi. Saya rasa itu sih jawabannya. Mungkin Pak Iskandar mau nambahkan, monggo Pak. Ya betul, nggak ada yang mudah. Tapi kami di Karim kami menyadari justru karena itu nggak mudah. Ekspor itu justru kadang-kadang kerjanya itu banyak setelah kenal, bukan mencari kenal itu ya di Google dapet. Tapi kita bakal maintain market apa tidak, maintain customer apa tidak, ketika ada komplain kita hadir apa tidak, seperti itu. Dan terus terang kembali Bu Nana, beliau di industri fashion Bu Dewi dan Iwapi. Kemudian kenapa kami mengadakan webinar ini? Kami perusahaan kami mencoba masuk Afrika itu dari 2017. Kebetulan background kita banyak di Afrika.
sampai kita mendirikan Indonesian House di Mauritius, karena kami merasa produk-produk itu dilalah, produk-produk kekuatan Indonesia itu produknya itu disentuh, dicoba, dirasa, dimakan gitu ya, baru kita dapat satu. Kedua, kami melihat produksi itu tidak harus desainnya kita, intinya seperti yang Bu Dewi sampaikan tadi, batik misalnya, kita tidak mengekspor hemnya batik, tapi batik diproduksi sebagai pakaiannya country of destination, dan itu perlu B2B bisnis, makanya kita adakan sebuah tempat. Furniture itu tidak bisa diceritakan, empuknya sofa, bagusnya apa itu harus dilihat. Nah, kenapa kami mengadakan Korea? Karena setelah kita bikin di Mauritius, kita ada permintaan, mungkin bisakah Karim untuk mencoba membuka market Korea juga? Karena kalau ketika kami punya kesepakatan dan kami aturan main kami ketika kita udah di Mauritius dan kita mengatakan we will go to Africa from Mauritius, so we have to stick di situ, kita di Mauritius dulu walaupun kita dapat permintaan dari negara-negara Afrika lainnya. Nah, kami melihat kalau kita mau ambil yang Bu Dewi sebutkan dari 3 macan Asia Timur, itu Jepang, Korea, sama Cina, rasanya kok lebih enak ke Korea gitu loh. Masuknya tahu, sama-sama protectiveness tinggi, tapi Korea ketika bicara dengan Korea, opportunity kita ada. Posisinya seperti itu. Silakan kalau ada satu pertanyaan lagi yang perlu disampaikan Bapak Ibu atau Bu Dewi sebagai pembicara. Itu ada Pak Iksan Maulana mau Pak Iksan Maulana, silakan. Sorry saya nggak baca. Pak Iksan silakan. Ya, Bu Dewi. Jadi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih karena sampel yang diminta bayar saya sudah dikirimkan. Yang tempo hari itu Bu. Ya, memang jadi ada 2 supplier yang sudah kontak waktu itu, sampelnya sudah saya kirim ke ITBC karena kita gagal mengikuti pameran di Busan. Di Seoul, Pak, yang Enteh ya. Ya, Enteh itu. Ya, Envex. Tapi produk Bapak akan dibawa ke Enteh, Pak. Nanti September masih on schedule di Busan. Tapi ya, tetap business matching tetap ada. Jadi ya, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan yang sekarang ini adalah kan tadi Bu menyambung adanya ekspor dengan Korea gitu ya. Saya baru ingat, jadi saya itu ada lahan HGU ya, hak guna usaha 20.000 hektar Bu di NTB. Waktu itu sebelum COVID itu sudah pernah ada investor dari pengusaha dari Korea, sudah tinjau lokasinya, tapi kemudian bahkan sudah saya pertemukan dengan gubernur NTB waktu itu. Tapi kemudian nggak ada COVID gitu loh. Nah, kita nggak bisa follow up lagi, juga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya sekarang ini kan sudah agak reda ini menurut saya ya. Jadi, apakah masih ada mungkin investor lain yang minat untuk pindahin pabriknya, Bu? Jadi, kalau saya mikirnya untuk menciptakan, untuk kita bangkit dari pandemi ini, kalau memang dari ada pengusaha Korea yang ingin bangun pabriknya di Indonesia, saya bisa fasilitasi itu ada 20.000 hektar lahan kering, Bu. Jadi bisa digunakan untuk industri apa aja. Nanti akan saya ketemukan lagi dengan saya akan bawa ke Pemda lah ya, ke Pemkot atau ke Pemprov di NTB. Karena waktu itu saya bawa ke sana, tiba-tiba ada pandemi ini. Nah, saya mau memulai lagi nih. Kalau memang ada pengusahanya yang mau mindahin pabriknya atau bikin pabrik di Indonesia, saya sangat senang sekali gitu, karena kan lebih baik kita ya mungkin ekspornya dari Indonesia gitu Bu, gitu saya begitu. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Baik Pak Iksan, terima kasih. Saya take a note dengan ini, tapi sayangnya orang Korea tidak bisa masuk ke Indonesia untuk sementara ini karena adanya larangan dari Kemenkumham, peraturan imigrasi bahwa ada penutupan kedatangan orang asing ke Indonesia. Semoga segera ini, tapi dari Korea sendiri sebenarnya saya sudah punya antrean nih Pak, pengen datang orang Korea untuk karena sudah ada beberapa kontak kali secara online dan juga secara administrasi lewat surel. Mereka pengen ngecek pabrik kerekanan, tapi belum bisa masuk ke Indonesia karena adanya peraturan Menteri Kumham tadi. Jadi semoga saja
TCA atau travel corridor, ya paling tidak ada ada kebolehan paling tidak sedikit exception untuk pebisnis hanya dalam waktu sekian boleh masuk ke Indonesia, bisa segera kita realisasi. Tapi kita take note untuk yang ketersediaan lahan 20.000 hektar di NTB, bila mana ada nanti akan coba kami ini kan Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Makasih Bu Pak Iskandar. Dewi, pertanyaan terakhir ini ada sorry. Tadi yang saya last question, apakah perikanan Korea? Adakah perusahaan perikanan Korea yang nyari vendor di Indonesia? Gini, sekalian nih saya tadi kan Pak Isnandar sudah ngasih clue web yang sini. Tapi pada dasarnya tunggu bulan September ITPC Busan mencoba akan membuat business matching online, tapi sebelumnya akan diberikan semacam, saya juga lagi ngedeketin orang Korea nih untuk bisa bicara sebagai pembicara di webinar tentang terkait dengan perikanan, karena terus terang perikanan cukup besar, cukup banyak inquiry yang masuk ke ITPC terkait dengan perikanan. Sayangnya yaitu sedang COVID, jadi nggak bisa datang ke Indonesia untuk meninjau pabrik. Ada beberapa Pak, sebenarnya sudah ada beberapa, bahkan ada 1-2 sudah MOU, tapi karena nggak bisa masuk ke Indonesia untuk ninjau pabrik, jadi nggak bisa PO deh. Jadi kita tunggu saja perikanan itu akan ada, dan berharap IKCPA segera di-signing sehingga biaya tarifnya bisa diturunkan. Saya rasa itu. Oke, saya itu ya. Ini pertanyaan masih banyak, tapi I think we have to close. Oke, namanya kita catat semua. Besok kita izinkan saya 1-3 hari untuk upload di YouTube. Siapapun boleh bertanya karena kami di Karim training dan knowledge ini terbuka semua, gitu ya. Kita publish. Rasa kontak Bu Dewi juga udah dikasih tadi ITPC. Silakan bapak ibu-ibu untuk lihat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena memang ketika kita baca memang industrinya beragam banget ya. Kita mau bahas sangat beragam, sangat jauh beragam. Tapi tujuan kami tadinya sebenarnya lebih menukik kepada Korea itu begini loh dealnya, gitu ya. Tidak membahas produk by produk. Tapi anyway nggak apa-apa. Saya itu aja, Bapak-bapak mohon maaf, Bapak Ibu terima kasih udah hadir, para pembicara Bu Dewi, Bu Nina, Pak Fauzi, terima kasih udah hadir, siap-siap mempersiapkan materi juga, saya tahu dedikasinya, terima kasih banyak buat ekonomi kita. Bapak dan kemudian pelaku usaha semua jangan menyerah gitu ya. Kami selalu mengajak di Karim, ayo kita barengan karena ekspor itu bukan seperti permainan bulu tangkis, Anda tunggal putra dan menang sendiri semua. Ekspor itu lebih kayak pertandingan sepak bola, tidak ada satu pemain yang paling hebat pun datang masuk ke lapangan bilang, oh deh gua sendiri, semua lu 11, gua sendiri. Gak bisa. Ekspor harus berbarengan gitu ya. Jadi kami di Karim fokus pada market, membuka market, melakukan marketing, presentasi segala macam gitu ya. Korea tujuan kami di sini karena ada kesempatan, ada permintaan, kontak-kontak bagaimana kalau Karim Internasional mencoba membuka market di Korea, dan kami coba melakukan langkah pertama pengenalan market. Dan saya rasa itu dulu. Makasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Karim Webinar kelas berikutnya, insya Allah tanggal 26 Agustus. Terima kasih, selamat malam. Saya tutup ya. Terima kasih Pak Is. Makasih. Silakan tinggal say hai. Bu Dewi, makasih. Sama-sama. Mbak Dewi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dewi. Bu Nina, makasih. Bu Nina, terima kasih. Pak Iksan, Pak Fauzi, saya tunggu loh ya. Terima kasih ilmu-ilmunya. Bu Novi, siapa lagi layar berikutnya ya. Terima kasih. Informasinya. Izin ya, saya leave. Thank you Bu Dewi ya. Siapa Pak Anto ya dari ITPC ya. Yes, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, makasih.